Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Priyanto, SPDT, mahasiswa BPG UKSW gelombang 1 tahun 2021, Prodi Teknik Komputer dan Informatika dengan NIM 95 20 21 830 dengan nomor UKG 20 15 01 05 1821, siap melaksanakan UKIN hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini tentang saya mengajak peserta didik bergabung di Meet lewatnya di WA Group. Di sini sudah saya infokan kapan, dari awal diinfokan di grup WA Group. Kemudian saya infokan lagi juga di menu tim, di UKIN juga. Di sini sudah saya infokan untuk bergabung, ya, di sini sama tanggal 19, jamnya jam 9.50 sampai 11.15. Begitu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sebelumnya, mari Pak Ketua untuk memimpin doa. Oke, Pak. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizal atas pimpinan doanya. Sebelumnya, mari kita tak lupa untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sempat, sehingga kita dapat silaturahmi di KBM kali ini di materi PKK tentang media promosi. Salam serta selamat selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para tabi dan penerus risalah sampai hari kiamat nanti. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalian tetap selalu bersyukur ya. Yang pertama, yang kedua, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan mengucap alhamdulillah itu adalah syukur yang paling baik, paling nikmat. Itu adalah salah satunya adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Kedua kalinya, karena kondisi alam, kita kan matahari jauh dari bumi, makanya suhu bumi semakin dingin. Salah satunya banyak penyakit flu ya, batuk flu. Saya sendiri yang sudah 2 minggu sakit, berbaring di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana. Dengan kondisi seperti ini, mari kalian jaga imun, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap kalau mau keluar ya, kalau penting saja ya, pakai masker, terus cuci tangan di air mengalir. Karena memang kondisi seperti ini. Saya di rumah 2 minggu full tidak bisa keluar, jadi tiduran saja. Itu sangat capek, okay. Mulut pahit, mau makan apapun nggak enak. Berikutnya untuk pembelajaran kita selama nanti 1 tahun, ya, itu salah satu penilaiannya adalah 1, absensi. Kedua adalah saat diskusi kalian menjawab dan bertanya dan menjawab. Kemudian mengerjakan kuis untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya LKPD.
Tugas-tugas itu kalian harus kalian kerjakan secara kelompok maupun mandiri. Nah, tugas-tugas itu intinya proses kalian. Saya tidak minta hasil harus betul, tapi proses kalian harus sesuai proses. Jadi kalian menyesuaikan dengan proses kalian. Sebelum melanjutkannya, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu materi yang lalu, yaitu tentang pengujian. Rizal, apa masih ingat dengan pengujian? Manfaat dari pengujian itu salah satunya apa, Zal? Ayo, atau yang lain? Silakan dibuka bukunya, bisa. Buka LKPD yang kemarin bisa. Rizal, Kingkin, atau Eko? Atau Rian, mana Rian? Atau Lela? Ini siapa yang siap menjawab? Salah satu tujuannya ya kemarin adalah sebagai jembatan antara user dengan produsen. Ayo, yang lain bisa menerangkan. Rizal, selain itu gimana? Gimana yang tadi ya, yang belum ini ya, tentang ini ya, apa manfaat prototipe kemarin? Apa Zal? Satu apa Zal? Mendapatkan gambaran konkret, tahu keinginan konsumen, terus bahan presentasi agak investor, hemat biaya, pengembangan produk. Ya. Terus berikutnya ada proses pengujian, ada 4, technical testing, pengujian reference, simulasi pasar, dan pengujian pasar. Nah, ini tentang materi minggu kemarin. Sebelumnya kalian persiapkan dulu alat dan bahan untuk membuat media promosi, yaitu dari PC, laptop, aplikasi, dan kemudian sumber daya ya. Jadi kalian persiapkan alat-alat dan bahannya dulu. Untuk materi kali ini tentang promosi itu di artikel itu banyak sekali menyebutkan bahwa promosi itu penting untuk menjual produk kita. Ya. Salah satu di situ disebutkan bahwa nanti metode promosi itu harus disesuaikan dengan segmen pasar, segmen pasarnya. Nah, selain itu materi yang kita angkat ini di handout yang mungkin kalian sudah bisa baca, yang kemarin kalian download. Di sini di artikel itu ada pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Ya, jadi di sini ngangkatnya media sosialnya. Kemudian ada juga di sini pemanfaatan internet sebagai media promosi pemasaran. Nah, dari sini kalian nanti bisa memilih media apa yang penting untuk kalian. Kemudian untuk kali ini kalian nanti yang kalian bahas di sini itu adalah media promosi. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menentukan media promosi. Kemudian nanti kalian di LKPD-nya membuat media promosi, silahkan membuat pamflet atau yang lain. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian bisa menjelaskan media promosi, bisa mengidentifikasinya media promosi, bisa menganalisis media promosi, hasilnya media promosi itu mau dipakai di mana, silakan nanti kalian analisis. Kemudian yang keempat adalah membuat media promosi. Nah, media promosi ini kalian nanti membuatnya bisa pakai PowerPoint, pakai Paint, pakai Corel Draw, pakai Photoshop, silakan gunakan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian membuat video ya udah pakai aplikasi video. Intinya seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, kalian harus melalui pengamatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan media promosi dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan teliti. Ini secara kelompok. Kemudian melalui pengamatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi media promosi dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan teliti.
Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis media promosi dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan teliti. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan, diskusi kelompok, dan praktikum, peserta didik diharapkan mampu membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar dengan benar, jujur, dan percaya diri. Nah, di situ untuk pendekatan kita pakai scientific learning, pembelajarannya pakai strateginya pakai project based learning, metodenya ceramah, diskusi, dan lain-lain. Nah, artikel yang tadi yang saya sebutkan tadi itu ada dari 2019 adalah media sosial sebagai media promosi. Kemudian di sini pemanfaatan internet sebagai media promosi, pemasaran produk lokal oleh kalangan usaha. Biasanya kalau di sini Tawangmangu, Karanganyar, UMKM itu sudah memanfaatkan internet ini juga. Kemudian untuk persepsinya, dalam sebuah usaha yang kita bangun dari proses barang mentah menjadi barang jadi, ada satu proses itu yaitu proses apa? Yaitu proses promosi. Nah, makanya nanti proses promosi kok penting, kenapa dan mengapa kalian bahas. Gitu. Kemudian untuk materinya di sini silakan kalian dengarkan. Kalau bisa nanti kalian catat. Di sini ada 5 materi. Yang satu adalah pengertian media promosi. Di sini media promosi yaitu cara yang dilakukan oleh pebisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Nah, di sini hampir sama dengan kalian kemarin mau tes atau pengujian prototipe, hampir sama. Istilahnya antara produsen dengan konsumen. Jadi cara yang dilakukan oleh pebisnisnya. Jadi bagaimana caranya, mau pakai online atau offline itu silakan pebisnis atau wirausahawannya. Kemudian saat ini yang di promosi di media promosi sering dibagi ke dalam 2, yaitu online, baik itu pakai media sosial, marketplace, maupun media offline yang tidak menggunakan internet seperti pamflet, spanduk, brosur, siaran radio, siaran televisi. Tapi walaupun itu kan siaran televisi sekarang juga bisa pakai internet atau namanya streaming ya. Itu. Kemudian untuk tujuan media promosi ada 6. Yang pertama untuk memberikan informasi yang tepat mengenai produk atau jasa yang dijual kepada pasar potensial. Jadi contoh kalian menjual makanan ringan, ya udah kamu produksi pangsa pasarnya harus di namanya di konsumen yang menengah ke bawah gitu. Kemudian untuk meningkatkan penjualan sehingga laba perusahaan meningkat juga. Jadi kalau dengan promosi baik maka penjualan akan banyak sehingga laba juga akan meningkat. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru dan membuatnya menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang dijual. Nah, di sini kan biasanya kalau kita promosinya benar, pas, itu akan bisa menggait atau bisa mendapatkan konsumen baru. Kadang-kadang kan kalau kita konsumennya nanti si A atau dalam suatu daerah dengan promosi yang baik akan mendapatkan pelanggan dari kota B atau kota C. Berikutnya membangun citra yang baik mengenai produk dan nama perusahaan di mata konsumen. Itu jelas dengan media yang baik maka citra produknya juga akan semakin baik dan nama perusahaannya akan semakin terkenal. Banyak sekali yang sekarang produknya salah dalam promosi, produknya sekarang juga walaupun baik tetap gagal. Terus mengunggulkan produk sendiri sehingga bisa tetap bersaing di pasar dengan produk lain. Itu jelas. Dengan media promosi kita bisa mengangkat produk kita. Contoh yang sering kalian jual empek-empek, walaupun itu kadang-kadang empek-empek orang Medan, tapi kalian buat sendiri dengan empek-empek Karanganyar dengan rasa sendiri, kan akan menjadi produk sendiri. Untuk berikutnya adalah untuk menjaga kestabilan penjualan. Dengan promosi yang baik, penjualan akan semakin stabil, maka produsen juga akan terus bisa
memproduksi. Selain untuk fungsi media promosi untuk pemasaran produk, ada 4, ada pengenalan, penawaran, penjagaan konsumen, ada perbaikan. Contoh media promosi, ada internet, siaran televisi, radio, brosur, poster, papan reklame, spanduk. Nah, sekarang analisis media promosi berdasarkan segmen pasar. Seorang pebisnis yang hebat pasti mampu menentukan target dan tujuan bisnisnya. Tidak beda halnya dengan target pasar atau target konsumen. Untuk menentukan target konsumen atau target pasar ini perlulah dilakukan segmentasi pasar, ya toh. Kita bisa melihat segmentasi pasarnya merupakan cara atau metode untuk membagi barang yang dijual ke dalam kategori atau jenis tertentu. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan target pembeli sesuai dengan jenis barangnya. Nah, di sini manfaat segmentasi pasar yang adalah memudahkan pebisnis untuk mempromosikan produk yang dijual agar dapat menjangkau jenis pelanggan yang sesuai dengan produk kita. Media promosi dapat bermacam-macam tergantung jenis produk dan target konsumen yang kita inginkan. Nah, di sini ada 4 segmentasi pasar. Nah, kalian harus bisa melihat, menganalisis. Nanti kalian menganalisis. Contoh tadi ada brosur, ada yang itu kenapa menggunakan brosur? Oh, dianalisis. Oh, brosur itu paling baik untuk ini. Oh, siaran radio itu segmentasi pasarnya untuk ini, untuk itu. Contoh untuk bapak-bapak ya, untuk bapak-bapak itu biasanya siaran radio atau ada wayang, di situ di tengah-tengahnya ada iklan atau promosi. Di sini segmentasi pasar ada lokasi, waktu, harga, demografi. Nah, kesimpulannya, media promosi yang digunakan bergantung dari jenis konsumen yang ditargetkan oleh pebisnis. Nah, di sini, misalkan jika target bisnis adalah penggemar anime, maka sosial media adalah yang tepat dan yang lain-lain. Nah, sekarang kalian pendalaman materi, silakan kalian mulai membaca materi tadi. Saya tanyakan satu-satu. Silakan kalian buka materi handout-nya. Handout kalian silakan kalian buka. Kita diskusi dan belajar bersama. Ya, di situ nanti kalian tugas di LKPD-nya yang untuk keterampilannya. Kalian harus membuat media promosi ini untuk di sosmed kalian. Gitu. Terima kasih. Mari kita mulai diskusi kita. Yo, download LKPD-nya ya. LKPD-nya kalian download, kalian kerjakan. Itu nanti sebagai nilai keterampilan. Nah, di sini sudah ada semua, silakan. Di sini ada tulisannya, tugasnya. Nah, di sini dapat membuat presensi, deskripsinya kalian ketik, kalian buat, kalian kasihkan di sosial media. Ya, kemudian nanti silakan kalian kerjakan juga untuk di sini ada kuis, nanti silakan ada kuis untuk penilaian 3.17. Nanti semua penilaian dari LKPD yang 3.17 ini kuis sama kalian dalam diskusi. Ya, silakan kalian absensi ini juga mempengaruhi untuk kegiatan kita. Seperti ini. Kalian buat brosur itu kalian nanti bagi 4 gitu ya. Jadi nanti antara 6 gambar, contoh gini. Kalian membuat gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Itu nanti tulisan satunya di sebelah kanan atas. Nah, jangan di sini, itu jelek, nanti anunya jelek, bentuknya jelek seperti ini. Sebentar, seperti ini itu
Nah, seperti ini nanti jelek, tampilannya jelek. Tapi kalau di atasnya itu akan lebih bagus. Nah, ini tolong yang hal seperti ini. Ini yang hanya pakai apa namanya PowerPoint ya. Kalau kalian pakainya nanti pakai Corel Draw sama. Jadi kalian membuat spanduk atau apapun harus dipaskan. Seperti kemarin kalian membuat apa prototipe ini, ya udah kalian taruh di atasnya atau enggak. Terus kemudian nih jangan pakai Just TV, tapi pakai rata kiri, kanan atau tengah. Itu nanti membuat apa namanya, membuat media promosinya seperti itu. Jadi kalian bisa membagi lembar ini, contoh desainnya dibuat seperti ini. Itu kan ada seperti ini. Nah, udah kalian buatnya ya udah di kanan atas seperti ini. Jessica, Nggih, Pak. gimana media promosi itu apa? Dijelaskan singkat boleh nggak, Pak? Boleh, silakan pakai bahasamu sendiri nggak apa-apa. Media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pebisnis dalam menyebarkan suatu barang. Kalau kamu biasanya seperti apa kamu kalau mau menjual barang? Ya, dipromosikan lewat grup WA ataupun itu, Pak, apa? Story. Oh, WA. story. Hanya WA, yang lain untuk Facebook? Enggak, Pak, enggak punya Facebook. Oh, enggak Facebook. Yang kamu jual apa, Jess? Ya, random, Pak. Banyak. Biasanya? Ya, apa ya? Aksesoris lah. Aksesoris HP atau yang cewek-cewek itu? Gelang, kalung. Iya, Pak. Eko, gimana kok? Apa Pak? Gimana menurut kamu promosi yang sering kamu lakukan apa kok? Kamu jualan apa di rumah? Di Facebook itu loh Pak, marketplace. Di marketplace itu kamu yang pakai apa namanya membayar itu apa ya itu namanya? Atau hanya yang free aja? Apa? Yang free, yang gratis. Agustin, bisa mengungkapkan ide kah atau promosi yang sering kamu lakukan? Jarang Pak kalau promosi gitu. Paling juga lewat kalau promosi cuma lewat Facebook Pak. Facebook. Yang lain enggak? Kayak WA gitu? Kalau IG? IG nggak pernah Pak. Itu mapel produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 SMA. Di sini temanya ada fungsi, contoh, dan analisis media. Untuk pengertiannya dari media promosi itu adalah cara yang dilakukan oleh
Tapi sebelumnya kita buat kesimpulan dulu dari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita harus tahu pengertian dari media promosi itu dulu. Pengertiannya apa adalah cara yang dilakukan oleh pebisnis dalam menyampaikan atau menyebarkan dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya, supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Yang kedua, di media promosi itu ada dua jenis, ada online dan ada offline. Untuk online bisa media sosial, marketplace, ada Facebook, ada IG, dan lain-lain. Dan untuk yang offline ada spanduk, pamflet, brosur, billboard, gitu. Kemudian tujuan media promosinya ada 6, untuk memberikan informasi, meningkatkan penjualan, mendapatkan konsumen baru, membangun citra yang baik, mengunggulkan produk sendiri, menjaga kestabilan penjualan. Dan fungsi produk promosinya ada 4, pengenalan, penawaran, penjagaan konsumen, ya, dari perbaikan, pengenalan. Dari pengenalan diri adalah mengenalkan produk, menawarkan adalah menawarkan barangnya, untuk menjaga konsumen adalah biar konsumen loyal pada kita. Kemudian perbaikan adalah kalau ada masukan dari konsumen untuk diperbaiki selanjutnya oleh pihak dari produsen. Untuk media promosinya ada internet, siaran televisi, radio, brosur, poster, papan reklame, spanduk, dan lain-lain, ada billboard tadi. Nah, ini tadi kalian silakan kalian cek, analisis, kalian menggunakan media promosi apa, kenapa menggunakan itu, kalian disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk analisis segmentasi pasar, kalian harus melihat peluang itu dari segmentasi, ada 4, ada lokasi, waktu, harga, demokrasi. Lokasi adalah tempat, contoh promosi di suatu daerah Karanganyar, ya kalian harusnya di Karanganyar. Waktunya waktu kapan, mau waktu pas Idul Fitri maupun Hari Raya, silakan. Untuk harga itu adalah harga yang berbranded atau tidak. Kemudian segmentasi demografi itu adalah jenis kelamin dan yang lain-lain. Jadi kalian bisa melihat dari segmentasi pasar itu, bisa melihat media promosi apa yang bisa kalian gunakan. Kemudian secara garis besar media promosi itu tergantung dari jenis atau jenis target konsumen apa yang kita inginkan. Contoh, kita mau targetnya laki-laki, ya sudah, kita targetnya laki-laki, kita baju, ya sudah pakai baju. Kalau yang lain silakan, kalau perempuan pakai baju agamis, ya pakai baju gamis. Kalau anak-anak yang masih main, ya kalau membuat promosinya promosi apa, silakan kalian buat seperti itu. Jadi segmentasi pasar itu promosi atau apapun kalian gunakan sesuai dengan sesuai gunakan dengan tujuan kamu promosi apa. Jadi kalau menjual empek-empek, ya udah kamu promosikan di mana, di Facebook bisa, kamu buat brosur juga bisa, tergantung kalian nanti diambil kemana. Gitu. Minggu depan kita 3.18 yaitu menyeleksi strategi pemasaran. Jadi kita bisa menyeleksi yang sekarang promosi, sekarang untuk minggu depan adalah tentang seleksi pemasaran. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih telah mengikuti sesi KBM kali ini tentang 3.17 yaitu media promosi. Jaga kesehatan, awas protokol kesehatannya wajib ditekankan. Ya, cuci tangan, pakai masker, yang jelas beribadah itu wajib. Terima kasih. Langsung Zal, kamu pimpin doa untuk penutup kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Eko, Kingkin, Rizal, Alvin, buat kalian semua sukses ya, terima kasih. Kurang lebih salam buat keluarga. Silakan kalian mengerjakan LKPD kuisnya. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara untuk melihat atau menilai kuis dan LKPD dari anak. Contoh untuk kuis, tinggal klik kuis di sini, kemudian dipilih kuisnya, view assignment, kemudian kita klik status di sini. Ya, otomatis kalau statusnya sudah turn in, dia sudah mengerjakan dengan nilai seperti ini. Ya. Kalau kita mau rekap nilainya, tinggal summary, kemudian akan mengalihkan ke akunnya. Kemudian kalau sudah terbitkan nilai, semuanya diterbitkan saja. Kemudian kalau sudah seperti ini akan terbit nilai, dikembalikan, kemudian kita buka di Excel. Nah, kita download nilainya seperti ini. Kalau mau mengecek nilainya seperti ini, dia nilai seperti bisa kita lihat seperti itu untuk cara menilai kuis. Kemudian untuk menilai LKPD, tinggal klik LKPD-nya, kemudian pilih LKPD-nya, view assignment. Kemudian sama seperti tadi, kita klik status di sini, turn in, tinggal klik turn in-nya. Kemudian kita cek cara membuatnya. Ini sudah cara membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anak sudah membuat Perkenalkan, saya Rian media Kurnia Putra promosinya. dari kelompok 3. Ini untuk menjawab soal nomor 4, berikut Kemudian saya kalau jelaskan. soal LKPD yang lain, ini ada di sini, tinggal kita cek aja namanya. Di sini sudah ada nama. Kemudian kita cek sampai ke bawah, dikerjakan belum. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada dikerjakan, sudah sesuai. Kan bisa dicek juga di pensekoran. Contoh ini soal nomor 1 bisa menjelaskan nilainya berapa. Oh, ini bisa semua. Nilainya 3 kali 5 ada 15, bisa buat di sini aja 15. Terus untuk poin kedua itu di sini ada 5 poin. Nah, di sini bisa menyebutkan 5. Ini ada 4, bisa kalikan 5, otomatis 4 kalikan 5 ada 20, ditambah lagi seperti itu. Ini ada soal ketiga, ada 6 poin, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin juga sama. Sini ini kita nilai maksimal 6, 30. Yang keempatnya sudah full juga, sehingga sini totalnya akan 100. Nah, segitu ada 50. Ini ada untuk poin keempat ada 6 poin, dia sudah semuanya masuk, tinggal klik seperti itu. Nah, ini 40 tambah 60 ada 100. Kemudian kita return atau kita tampilkan dan kita close. Nah, di sini kita klik di return, oh dia sudah muncul. Kalau kita pengen lihat hasilnya, diklik di sini, di export to Excel. Kemudian kita buka, lihat tadi yang nilai tadi, diklik aja di new data, download. Seperti ini. Nah, tadi yang saya nilai punyanya Rian, sudah ada nilai seperti ini, bisa kita sebut seperti itu. Begitu untuk menampilkan nilai antara kuis dan LKPD. Terima kasih.